Kencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Keluar barisan. Mulai. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Teguh. Gerak. Ucapkan salam.
maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat timbangan terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencapai keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Maha beda Allah dan segala kelemahannya. Jadi Ananda langsung saja apa kabar Ananda semuanya? Apa kabar Anda semuanya? Sudah ada sarapan pagi? Biasa kalau sarapan supaya pelajarannya Apa Anda dari mana? Terakhir pelajaran kita sudah sampai materi keempat. Lanjut kelompok makalah kelompok 5 lagi ya. Bagiannya siapa makalah kelompok 5? Sudah dipersiapkan? Sudah ada dibaca-baca materinya? Tidak? Siapa anggota kelompok? Langsung posisi berikan. Tentang apa pelajaran kita selanjutnya? Penyebaran agama Islam. Serta tokoh-tokoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada guru pembimbing kita dalam memberikan kami kesempatan untuk presentasi ke hadapan kita bersama. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Saya Setia Rehani sebagai moderator, dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, dan inilah rekan-rekan saya. Saya sebagai penyaji sebagai penjelas materi, saya sebagai penjelas sebagai penyaji ini, saya sebagai Maida sebagai penjelas materi, saya sebagai Tasya Muhammad sebagai penjelas baiklah, sekian perjalanan dari kami. Adapun materi tentang yang akan saya presentasikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saskia Cahyati. Kepada Saskia Cahyati dipersilakan. Masyarakat Indonesia cenderung kedatangan Islam. Satu, sifat kepercayaan. Secara pengertiannya, masyarakat Indonesia cenderung kedatangan Islam adalah kepercayaan pada animisme. Animisme itu agama dan perubahan sosial karya Ambarawa. Animisme berarti percaya bahwa setiap benda di
menjaga mereka dari roh jahat yang mengancam kehidupan sehari-hari. Adapun di Indonesia, hari kepercayaan ini dibuktikan dengan ditemukan beberapa penelitian di Bogor dan Bandung sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Pemujaan roh nenek moyang tersebut dilakukan dengan cara menambah berbagi kepada roh dan bagian di pohon-pohon desa, di tempat mata air, kuburan tua, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Tesya Latifah. Kepada Tesya Latifah dipersilakan. B. Dinamisme. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan yakini mampu memberikan suatu manfaat dan berbahaya. Benda-benda tersebut dapat berupa gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan animisme yang penekanannya berada pada kepercayaan terhadap roh, dinamisme didasari oleh pengabdian bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Contohnya, yaitu penggunaan benda-benda bertuah yang dilakukan untuk menambah kekuatan batin seseorang. Adapun benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan antara lain seperti keris, batu akik, atau benda-benda lain yang dianggap keramat. 2. Periode Hindu-Buddha. Periode Hindu-Buddha diperkirakan hadir sejak sekitar abad ke-3 Masehi dan memiliki pengaruh paling besar di Pulau Jawa. Eksistensi pengaruh Hindu-Buddha dengan mudah dapat dikenali dari peninggalan batu bertulis huruf Sandi. Adapun maksudnya, kebudayaan Tiongkok juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal sistem kasta. Kasta tersebut diantaranya adalah Brahmana atau kaum pendeta dan sarjana, Ksatria atau para prajurit, pejabat dan bangsawan, Waisya atau para pedagang, petani dan pemilik tanah, serta Sudra atau rakyat jelata dan pekerja kasar. Sedangkan agama Buddha menekankan kepada moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik terhadap sesama agar dapat mencapai nirwana. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Suhria Maida. Kepada Suhria Maida dipersilakan. B. Proses dan alur teori sejarah penyebaran Islam di Indonesia. 1. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia dimulai sekitar abad ke-7 Masehi, kemudian pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Kebudayaan Islam mulai berkembang di pembentukan pemerintahan dan kerajaan. 2. Alur teori penyebaran Islam di Indonesia. A. Teori Gujarat, teori. B. Teori Makkah. C. Teori Persia. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Suhria Maida. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh rekan saya yang berusaha kepada setiap membaca dipersilakan. Yang ketiga, strategi penyebaran Islam di Indonesia. Strategi merupakan cara yang ditempuh dalam melakukan segala sesuatu agar mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para mubalik merupakan berbagai strategi. Di antara strategi tersebut adalah yang pertama melalui perdagangan, melalui budaya, melalui perkawinan, melalui pendidikan, melalui politik, melalui tasawuf. C. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu tokoh ulama yang menyebarkan Islam secara tidak langsung, tokoh ulama yang menyebarkan Islam secara langsung, dan tokoh ulama dan penulis sebagai wasit, yaitu Syekh Datuk Fakih, Syekh Maulana Abbas, Syekh Jumadil Fadil, Syekh Guru, dan tokoh ulama dan penulisnya kelompok Wali Songo, khususnya di
dari Jamila untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila, perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Seperti yang sudah tertera di buku, yaitu Kerajaan Aceh mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Jadi pertanyaan saya adalah, apa peran Kerajaan Aceh terhadap penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara? Dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Terima kasih kami ucapkan kepada Adik Jamila. Adakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Dipersilakan kepada wakil ketima untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Jelaskan ajaran tasawuf yang akomodasi terhadap budaya lokal. Teman yang lain ingin bertanya? Baiklah, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, berilah silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jamila kelompok 4, yaitu apa peran Kerajaan Aceh dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan Aceh mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Para dai baik lokal maupun yang berasal dari Timur Tengah terus berusaha menyampaikan ajaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Hubungan yang telah terjalin antara Kerajaan Aceh dengan Timur Tengah terus semakin berkembang. Tidak saja para ulama dan pedagang Arab yang datang ke Indonesia, tapi orang-orang Indonesia sendiri banyak yang hendak mendalami Islam datang langsung ke sumbernya, yaitu di Mekah atau Madinah. Kapal-kapal dan ekspedisi dari Aceh terus Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari Jamila telah bisa menerima jawabannya? Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menjawab pertanyaan dari kami kelompok 4. Kami selaku kelompok 4 sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 5. Ya, baiklah. Apakah ada tambahan dari kelompok lain yang bisa menambahkan jawabannya? Baiklah, pertanyaan yang kedua dari Husnul Khotimah akan dijawab oleh Tasya Mafaza. Kepada Tasya Mafaza, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan ajaran tasawuf yang akomodasi terhadap budaya lokal. Yaitu jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru negara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan. Selain itu, mereka juga sering berhubungan dengan perdagangan
Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok 5. Kami selaku kelompok 3 sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Jika tidak ada, kami membuka sesi kedua. Pada sesi kedua, kami menerima 3 pertanyaan. Silakan kepada Anissa Fitria Rahma untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, saya Anissa Fitria Rahma dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pada abad keberapakah teori Persia masuk ke Indonesia? Terima kasih kami ucapkan kepada Anissa Fitria Rahma yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Kirizat, silakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kira selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 5. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima. Salah satunya adalah runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadikan para pendakwah mudah dan lancar dalam menyebarkan agama Islam. Jadi pertanyaannya, mengapa kerajaan Majapahit bisa terjadi runtuh? Alasan runtuhnya kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Apakah ada di antara teman-teman yang masih ingin bertanya? Dari Anissa Fitria Rahma, kemudian mengarahkan saya Saskia Hayanti kepada Saskia Hayanti. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pada abad ke-8 Indonesia. Periode pertama terjadi pada abad ke-10 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Periode kedua terjadi pada abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Itulah jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah Anissa Fitria Rahma telah bisa menerima jawabannya? Baiklah, saya Anissa Fitria Rahma, perwakilan dari kelompok 2 dapat menerima jawaban dari kelompok 5. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Keita yang akan dijawab oleh rekan saya Taskia Latifa kepada Taskia Latifa. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Keza. Pertanyaannya, alasan runtuhnya kerajaan Majapahit. 1. Perang Parekreng. 2. Kematian Hayam Wuruk. 3. Pengaruh dinasti Ming. 4. Konflik internal. 5. Berdirinya Kesultanan Malaka. 6. Kesultanan Demak yang berkembang. 7. Serangan dari kerajaan Demak. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Mulia Ratu. Itulah jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah kita telah bisa menerima jawabannya? Kelompok 5 yang telah menjawab pertanyaan saya jadi tahu apa alasan runtuhnya kerajaan Majapahit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke depan. Oke, tadi sudah ditampilkan oleh kepala kelompok 5. Jadi kita berikan aplaus bersama-sama. Jadi pembahasan kita tadi ada tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori, yaitu yang pertama teori sejarah, teori makeup, teori Asia, ada teori lainnya, ya. Ayo, apa lagi? Teori Cina. Ini ada Tiongkok. Yang nggak fokus kita apa? Sebelum adanya itu telah kepercayaan. Ada kepercayaan, animisme, itu sama nggak sih? Beda kan? Animisme, animisme. Kalau yang animisme ini lebih menganggap
roh ya. Kalau dinamisme ini lebih menekankan kepada satu benda yang memiliki kekuatan tetapi bukan roh. Banyak perbedaannya. Kalau disebutkan perbedaannya melalui benda, yang satu lagi ada sesajen, yang satu lagi memiliki kekuatan. Benda itu seperti keris umpamanya kan. Mereka meyakini bahwa di dalam keris itu adanya kekuatan atau berupa jimat yang bisa menolong mereka nantinya melalui dengan adanya seperti yang di film-film apa itu namanya betapa supaya mendapatkan kekuatan gaib yang bisa ditransfer ke tembaknya langsung kan. Kalau yang sebelumnya tadi animisme tadi lebih menekankan terhadap roh. Jadi benda-benda itu mereka anggap itu ada kekuatan magis atau mistis seperti meja mereka anggap disamakan dengan makhluk hidup kan. Hewan juga dianggap memiliki satu kekuatan bagi mereka dengan memberikan sesajen. Bisa dipahami ada sebenarnya. Ya. Kemudian datanglah kepercayaan berikutnya yaitu Hinduisme. Alam Buddha. Itu sekitar abad ketiga atau keempat Masehi. Dengan adanya peninggalan sejarah berupa candi. Candi yang ada di Indonesia ada Candi Borobudur, Prambanan. Itu menjadi suatu khas atau ciri khas bahwa adanya agama Hindu Buddha di Indonesia pada masa itu. Tapi sekarang masih ada juga yang menganut Hindu Buddha di Indonesia. Di mana itu? Bali. Ada yang mau pergi ke Bali? Ada. Yang mau ke Mekah? Ada. Dua-duanya. Kita harus membahas kebudayaan dan keberagaman Indonesia. Jangan terfokus ke luar. Kalau bisa jalan-jalan di Indonesia aja dulu. Lanjut kita masuk kepada teori-teori. Di teori itu ada masuk ke dalam fisika kan? Ada. Pertama tadi kita masuk ke teori sejarah. Dari namanya saja kita sudah tahu itu adalah India. India yang berbatasan dengan laut Arab. Pernah kelihatan orang India? Ada. Kelihatan pusatnya kan? Orangnya mata manis, matanya besar-besar. Itu sebenarnya karakternya. Kalau ada ciri-cirinya seperti itu, matanya besar, hidungnya hancur, tinggi. Itu sebenarnya dia. Nah ini lah. Iya, orang dia. Selanjutnya setelah yang selanjutnya bisa sejarah teori Meka. Kalau teori Meka itu para pencetusnya adalah Asia Mekah. Orang mana sih? Sumatera Barat. Pendapat beliau karena kedatangan Raja Tasir tentunya ke kerajaan Tanjung Sebelah yang menurut beliau ini Raja Tasir ini adalah utusan seorang raja dari Arab. Yang dimana Indonesia banyak menganut bahasa. Lanjut yang ketiga teori Persia. Persia ini gimana? Persia ya.
Indonesia menjalin hubungan yaitu berupa perdagangan, kerjasama atau bilateral lah. Atau lebih. Lanjut, teori yang satu lagi. Cina. Yaitu yang sering datang ke Indonesia melalui lewat jalanan lewat di lautan yang juga. Betul. Lanjut, apa lagi materi sebelumnya? Faktor penyebab masuknya Islam ke Indonesia melalui apa saja itu? Yang pertama perdagangan, di mana datangnya dari negara-negara lain yang datang berdagang ke Indonesia, menjalin hubungan, di mana para saudara-saudara ini orang Muslim, di mana kalau umat Muslim itu kan dia harus menyampaikan agamanya, tapi dia berdagang langsung sudah berdakwah. Tapi itu kan tujuan utamanya bukan berdakwah, karena menyebarkan agama Islam itu adalah tugas kita bersama. Kalau kita semua tiap kita boleh juga berdakwah. Tidak ada larangan. Anda bisa, harus bisa, harus bisa lah. Setiap Anda bisa. Kita bersama lanjut. Untuk lanjutannya kita bahas minggu depan yaitu hari Rabu. Jangan lupa isi-isian Anda. Hari Rabu kita ada yang siap minggu depan. Ada lagi? Siap? Hari Rabu kita lanjutkan lagi. Sampai hari Rabu. Ini dimasukkan ini ke buku nilai, jangan ada yang tidak dibikin. Ini semua dikerjakan. Kalian kira nanti tidak ada di nilai, masuk dalam buku nilai. Lanjut, kalau absen tadi Anda ada semuanya. Yang tadi yang tidak ada di barisan siapa? Dewi Bang. Tidak ada di barisan tadi pasti absen. Anda nak? Siapa tadi? Iqbal? Mana tadi Iqbal? Di mana tadi? Jadi hanya ini tadi yang sakit jam pertama, selebihnya ada semua. Siap ya. Ini apa lagi bikin? Sakit aja lah. Sakit perut. Kita sambung lagi minjekan. Yang belum siap isi-isinya disiapkan karena nanti diambil untuk nilai. Kita bahas lagi minjekan, insya Allah semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Jaga kesehatannya, apalagi sekarang masih sakit ya rumah. Terus jangan lupa makan pagi, biasakan sarapan. Kalau nggak sarapan nanti nggak bisa tercapai harapan Anda. Dan Anda
Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bisa menggapai cita-citanya. Amin. Sebelum kita mulai, masih semangat untuk belajar? Ada yang bisa? Nah, ini, tidak. Mulai ya. Tempo semangat. Sekali lagi, dari belakang ke atas. Oke, sebelah sini. Kita mulai lagi ya. Tempo semangat. Ada semua Nanda? Jadi kemarin Nanda kita sudah membahas tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan sudah ditampilkan juga teman-teman kemarin kelompok 5. Ini ada titik. Kalian bisa lihat ada jelas. Ada terbaca kenapa? Ajaran Islam di Indonesia sebelum adanya agama Islam yaitu dengan kami saja namanya Asy-Syi'i, ya. Kemudian adanya kerajaan-kerajaan dan juga di Indonesia pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Daerah pertama masuknya Islam yaitu pantai Sumatera bagian utara. Daerah Aceh. Jangan karena nanti ada di situ pantai Sumatera bagian utara, kalian dimasukkan nanti Sumatera Utara. Bagian utara dari Pulau Sumatera yaitu Aceh. Lanjut. Faktor-faktor penyebab baca. Pertanyaan siapa kembali? Itu jawaban saya. Kemudian adanya kesetaraan sosial. Tidak ada perbedaan-perbedaan atau kasta-kasta. Semuanya sama. Iya kan? Si kaya, si miskin sama semua di mata Allah. Kalau manusia ada kasta-kasta, banyak kasta-kasta. Jaya, bisa teriak, kemana? Apa itu lahir tidak, ya kan? Karena kita nanti diuji. Jangan sampai ya. Rahmat jangan sedih-sedih. Lanjut, teori-teori sudah kita bahas juga kan? Ya. Ya. Bisa buka. Nanti ibu kirim sama anaknya. Bisa kalian catat juga kan? Minimal bangun juga. Mau istirahat kan nanti terganggu juga. Di Pulau Jawa sudah. Nah kalian lihat sudah habis. Ada di Papua, Pulau Kalimantan. Kesimpulannya saya lihat semua kan. Karena kita tidak kalah dengan 1 jam. Nggak bisa menjelaskan lama-lama.
kerajaan Islam yang dibutuhkan di berbagai pulau. Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada lagi? Kata-kata motivasi, yang suka kata-kata motivasi bisa yang mau bikin status bisa dicontek. Jangan lama-lama ya. Ini kita tambah. Ini kan Itu nampak ada. Neng jauh dong. Apalagi kalau olahraga kan Saya namanya kalau dia karena dari pas ujian belum selesai liburan.
Iya kan? Gak bisa diulang lagi kan? Cuma sekali. Jadi intinya kalau ada tugas dari bukan dari kuliahnya aja, ada kemarin kalian alasannya gara-gara divisi nggak mau kalian borong lagi. Ya sini. Tanya sama ibu awalnya. Ya sekalian kan. Ya kan? Bukan hanya divisi bu, semua mata pelajaran itu kalau ada itu dikerjakan. Kalau lama-lama nanti malas tenaga. Kalau malas obatnya sudah tersedia ya kan? Ada obat malas. Sakit ada kan? Ya, sampean, keselio. Tapi kalau malas nggak ada obatnya, belum ada yang menyembuhkan. Entah nanti Eza yang menyembuhkan. Suplemen dia nggak malas, biar semangat, rajin, sukses masa depan. Kalau yang belum siap kisi-kisinya siapkan cepat, karena masih banyak kisi-kisi yang mau kalian kerjakan, tidak hanya satu. Kalian tidak tanya bulan Desember sudah mulai kalian ya dipersiapkan, sudah mulai belajar dari sekarang. Jangan terus kayak yang tadi main game dia, nonton, WhatsAppan, belajar sampai subuh, akhirnya kecapean, ketiduran sampai di ruang dia terlambat pula. Jangan dicontoh seperti itu. Mulai sekarang hafal-hafal, baca-baca, ulang-ulangi lagi pelajarannya. Kalau pas mau ujian kalian hafal semua akan masuk. Yakinlah sama ibu. Maunya pas mau ujian kalian tinggal balik-balik mana yang belum kalian kuasai, itu lagi yang tinggal kalian hafal-hafal. Itu kalau yang teori, kalau yang matematika nggak bisa. Yang penting kalian harus hafal rumusnya. Kalau masalah jalannya, jalan apa saja bisa. Hasilnya sama. Yang penting kalian tahu rumusnya. Kalau teori, kalau nggak kalian hafal sama sekali nggak akan dapat. Iya kan? Nggak akan ada yang membantu kamu. Ada nanti yang membantu. Ada orang tuanya datang ke sini ikut ujian. Ya, itu diri kalian sendiri ya sama orang tuanya. Yakinlah sama ibu. Penyesalan itu selalu datang di akhir, nggak pernah di awal. Kalau di awal namanya belakangan. Ya kan? Pasti ada setiap orang ada penasarannya. Nggak mungkin kan ada penasarannya. Tapi penasaran itu penasaran yang baik. Dalam hal belajar. Umpamanya dia belum bisa pakai laptop. Ada temannya yang bisa pakai laptop. Belajar sama temannya itu rasa penasaran yang bagus. Yang wajar. Di sini ada yang pintar bidangnya masing-masing, seperti pintar bidang matematika, ada yang hobinya kimia, pintar bahasa Indonesia, bacaan, ada yang pintar bahasa Inggris. Berbagi sama temannya, jangan pelit-pelit ya. Ajarkan. Kenapa? Karena semakin kalian ajarkan nanti semakin lengket di kepala kalian. Mereka itu baru dapat, kalian sudah dapat. Lebih dari itu lagi dapat pahala. Jangan percaya ini kalau masalah ini. Tapi kalau pas ujian, jangan nanti kalian bilang kata Ibu Meli nggak boleh pelit-pelit. Jolek kena tuh nomor 5, nomor 10. Salah itu. Kalau pas ujian, pelitlah kalian di situ. Nggak apa-apa, itu dukung. Tapi jangan ada yang pakai jimat. Al-jimatun al-suksesun katanya. Ayo. Dengan jimat al-sukses. Jimat sukses. Mana yang nulis gereja, ke kertas, paham. Ya kan ada itu. Jangan ditutup di tulisnya. Banyak sampai sini. Ya kursi belakang, ketahuan juga. Ada yang nulis di dinding, ada yang di meja, ada yang di
Naon manis, naon. Sekalian para murid. Kan sudah dibilangnya tadi, kesuksesan itu tidak datang sendiri, harus kalian perjuangkan. Apa yang kalian perjuangkan hari ini, itulah kalian nanti. Ada rencana di sini karena SMA Lai. tapi jangan jadi satu sekarang ya. Belajar kita dulu di kelas 2 dan tentang pernikahan sekali ya. Ini sama dari Kak. Jangan dicoba-coba sekarang. Dengarkan yang perempuan. Mo si Diso kan mau butuh muson. Manis. Mau butuh muson. Hanya perempuan laki-laki yang sama-sama. Nis. Kalau belum Nó chị em trai gái kia mà cay quá. Này ada seperti cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Anda bisa dibaca-baca lagi kisi-kisinya yang belum siap, bisa dikumpulkan. Kemudian Anda rasa-rasanya belum selesai nilainya atau sekarang yang belum yang belum ada tugasnya, bisa temu ibu, nanti ibu kasih tugas supaya tidak ada nilainya yang kosong. Jangan nanti kalian menghidup karena nilai rendah. Jangan selalu sikap kalian dimanapun kalian berada, karena kalian adalah siswa SMA. Oke, dipahami. Nanti ibu kirimkan PPT-nya, bisa kalian catat di buku catatan, minggu depan dikumpulkan. Itu ganti nilai kita yang 42 yang kosong satu kotak. Bisa dipahami? Ibu kirim nanti ke temannya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.